Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah lelaki tua di Uzbekistan yang sepanjang hidupnya berdoa untuk keselamatan umat Islam di seluruh dunia. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan Tian Shan, Uzbekistan, hiduplah seorang lelaki tua bernama Abdul Latif. Masyarakat setempat mengenalnya sebagai sosok yang sederhana, tenang, dan sangat mencintai agama. Abdul Latif adalah seorang lelaki yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk berdoa. Tidak hanya untuk dirinya sendiri atau keluarganya, tetapi untuk keselamatan seluruh umat Islam di dunia. Meskipun kehidupannya penuh dengan kesederhanaan dan tantangan, Abdul Latif tetap teguh dalam keyakinannya bahwa doa adalah senjata paling kuat yang dimiliki seorang mukmin. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya dan bahkan di luar wilayah tersebut. Kehidupan sederhana Abdul Latif. Abdul Latif tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari batu bata tanah liat. Rumah itu hanya memiliki 2 ruangan. Satu ruangan untuk tidur dan satu lagi sebagai tempat ia melakukan ibadah. Di ruangan tempat ibadahnya, terdapat sajadah tua yang sudah usang, Al-Quran yang senantiasa ia baca setiap hari, dan beberapa kitab kuno yang diwariskan dari ayahnya. Sehari-hari, Abdul Latif bekerja sebagai petani. Ia memiliki sebidang kecil tanah yang ia tanami gandum dan sayuran untuk mencukupi kebutuhannya. Meski hasil panennya tidak banyak, ia selalu menyisihkan sebagian untuk diberikan kepada tetangganya yang membutuhkan. Abdul Latif tidak pernah mengeluh tentang kesulitan hidupnya. Ia selalu berkata, "Dunia ini hanyalah sementara. Apa yang kita kumpulkan di dunia tidak akan kita bawa ke akhirat, kecuali amal dan doa." Kebiasaan berdoa. Sejak masih muda, Abdul Latif memiliki kebiasaan yang berbeda dari orang-orang sebayanya. Ketika teman-temannya sibuk bekerja atau menghabiskan waktu di pasar, Abdul Latif sering terlihat duduk di masjid desa dengan kepala tertunduk dan tangan terangkat, tenggelam dalam doa. Ia sering berdoa dengan khusyuk dan suara lirih, memohon kepada Allah untuk keselamatan umat Islam di seluruh dunia. Bahkan ketika desanya menghadapi masa-masa sulit, seperti musim dingin yang panjang atau serangan hama yang merusak ladang, Abdul Latif selalu berkata kepada tetangganya, "Jangan takut, berdoalah kepada Allah, karena hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita." Yang membuat doanya begitu istimewa adalah isinya. Abdul Latif tidak hanya berdoa untuk desanya atau orang-orang yang ia kenal, tetapi ia selalu menyebutkan umat Islam dari berbagai negara. Dengan menggunakan peta tua yang ia miliki, ia sering menunjuk satu persatu negara-negara Muslim seperti Indonesia, Turki, Mesir, Palestina, dan lainnya, sambil menyebut nama mereka dalam doanya. Perjuangan hidup Abdul Latif. Kehidupan Abdul Latif tidaklah mudah. Ia kehilangan istri dan anak-anaknya akibat wabah penyakit yang melanda desanya bertahun-tahun yang lalu. Sejak saat itu, ia hidup seorang diri. Namun, kehilangan tersebut tidak membuatnya putus asa. Justru, ia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pernah berkata kepada seorang tetangga, "Allah telah mengambil orang-orang yang kucintai, tetapi Dia masih memberikan aku waktu untuk mencintai umatnya melalui doa. Aku percaya, setiap doa yang aku panjatkan tidak akan sia-sia." Abdul Latif juga harus menghadapi musim dingin yang ekstrim di desanya, di mana suhu bisa turun di bawah 0 derajat. Namun, meskipun tubuhnya menggigil, ia tetap melaksanakan sholat malam dan berdoa dengan khusyuk. Baginya, berdoa adalah tugas yang tidak boleh ia tinggalkan, apapun keadaan yang ia alami. Keajaiban dalam hidup Abdul Latif. Kisah tentang Abdul Latif dan doanya mulai tersebar di antara penduduk desa. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta doa dan nasihat. Meski ia hanyalah seorang lelaki tua yang sederhana, kata-katanya selalu memberikan ketenangan bagi siapa saja yang mendengarnya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Rashid, yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, datang kepada Abdul Latif. Rashid kehilangan pekerjaannya dan hampir kehilangan harapan. Ia berkata, "Pak Tua, doakan aku agar Allah memudahkan jalan hidupku. Aku sudah berusaha, tetapi semuanya terasa sia-sia." Abdul Latif tersenyum lembut dan menjawab, "Wahai anakku, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Berdoalah dengan hati yang ikhlas dan yakinlah bahwa Allah selalu mendengar." Abdul Latif pun berdoa untuk Rashid. Beberapa minggu kemudian, Rashid mendapatkan pekerjaan baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia pun kembali menemui Abdul Latif dan berkata, "Doamu benar-benar mustajab.
Pak Tua, Allah telah mengabulkan permohonanku. Namun, Abdul Latif hanya tersenyum dan menjawab, bukan doaku yang mustajab, melainkan kasih sayang Allah yang tak terbatas kepada hambanya. Doa untuk umat Islam. Salah satu kebiasaan unik Abdul Latif adalah ia selalu memperbarui isi doanya setiap kali mendengar berita tentang umat Islam di dunia. Jika ia mendengar tentang konflik di Palestina, ia akan menghabiskan waktu berjam-jam berdoa agar Allah memberikan kedamaian dan perlindungan bagi saudara-saudaranya di sana. Jika ia mendengar tentang bencana di negara lain, seperti gempa bumi atau banjir, ia akan segera mendoakan keselamatan dan ketabahan bagi para korbannya. Ia sering berkata, "Kita semua adalah satu tubuh." Seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Oleh karena itu, kita harus saling mendoakan. Akhir hidup Abdul Latif. Abdul Latif meninggal dunia pada usia 85 tahun, dalam keadaan sujud saat melaksanakan sholat tahajud. Kabar tentang kepergiannya menyebar dengan cepat, dan banyak orang datang untuk menghadiri pemakamannya. Bahkan, orang-orang dari desa tetangga yang pernah mendengar tentang keikhlasannya turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Ketika membersihkan rumahnya, para tetangga menemukan sebuah buku catatan kecil yang berisi daftar nama-nama negara dan umat Islam yang pernah ia doakan. Buku itu menjadi saksi bisu betapa besar cinta Abdul Latif kepada saudara-saudaranya seiman, meskipun ia tidak pernah bertemu dengan mereka. Pelajaran dari kisah Abdul Latif. Kekuatan doa. Abdul Latif mengajarkan bahwa doa adalah senjata paling ampuh bagi seorang mukmin. Melalui doa, kita bisa menghubungkan diri dengan Allah dan memohon pertolongannya. Keikhlasan dalam ibadah. Meskipun hidup dalam kesulitan, Abdul Latif tidak pernah berhenti berdoa untuk umat Islam di seluruh dunia. Ia melakukannya dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kepedulian kepada sesama. Kisah Abdul Latif mengingatkan kita bahwa umat Islam adalah satu tubuh. Kita harus saling peduli dan mendoakan satu sama lain, meskipun kita tidak saling mengenal. Keteguhan dalam iman. Meskipun menghadapi berbagai ujian dalam hidup, Abdul Latif tetap teguh dalam keimanannya. Ia percaya bahwa Allah selalu mendengar dan menjawab doa-doanya.